Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ipos, berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Bitak Bicara Apa Saja. Ya pemirsa Banjar Marsipos, senang sekali saya Jahe selaku host dapat menyapa Anda semua di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Ray Kalimantan Selatan karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan pada pihak-pihak yang terlibat sudah memberikan kesempatan yang baik ini untuk menjadi host pada siang hari ini. Pemirsa Banjar Masinpos, Ray Expo ini diselenggarakan oleh DPD Ray Kalimantan Selatan setiap tahunnya. Harapannya acara ini untuk menambah referensi, menambah informasi serta menjawab pertanyaan dari pemirsa Banjar Masinpos terkait pemenuhan rumah di Kalimantan Selatan serta apa saja nih keuntungan yang dapat diperoleh saat bertransaksi saat Ray Expo ini berlangsung. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas langsung dengan 3 narasumber yang hebat-hebat, berprestasi dan juga menginspirasi. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Bapak Alfian Arif. Beliau merupakan Kepala Divisi Pembiayaan FLPP BP Tapera. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Semangat ya Pak. Ini Semangat. sudah hari kedua setelah pembukaan kemarin ya Pak. Nah, beliau tidak sendiri, beliau ditemani dengan 2 narasumber lainnya yaitu Bapak Haji Hasanuddin. Beliau merupakan Sekretaris DPD Ray Kalimantan Selatan. Halo, selamat siang. Pak Riza Bangkalsel. Oh Pak Riza, iya. Kita ralat ini Pak Riza Sekretaris DPD Ray Kalimantan Selatan ya. Pak Riza Bangkalsel dari Bangkalsel. Dari Bangkalsel. Iya. Oke. Kita ralat pemirsa Banjar Masinpos dari Bangkalsel dengan Bapak Fahriza. Oke, dengan Bapak Fahriza. Gimana nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Iya. Semangat hari ini kita kapal sesirangan pakainya. Iya, sama. Nah, tentunya tidak hanya berdua, beliau juga ditemani dengan 1 narasumber lagi nih. Yang tentunya acara ini diselenggarakan tidak akan semeriah ini tanpa keterlibatan beliau. Siapa lagi kalau tidak Bapak Adria Febri Hasdi. Beliau merupakan selaku Ketua Pelaksana Ray Expo 2024 ini. Selamat siang Bapak. Siang. Nah, kita ketemu lagi di sini nih Ya, setelah ketemu kemarin lagi. ketemu di studio Banjar Masinpos dan kita ketemu lagi Ya. di sini ya Pak. Nah, terima kasih untuk Bapak-Bapak sudah berkesempatan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ya pemirsa Banjar Masinpos, aku ingatkan kembali, program Bitok ini bisa disaksikan di 3 platform media sosial kita, yaitu Facebook, Bipos Online, YouTube, Banjar Masinpos News Video, dan Instagram kita Banjar Masinpos. Baik Sobat Bipos, kita awali Bitok Banjar Masinpos bicara apa saja kali ini. Kita pertama-tama mau ke Bapak Alfian Arif nih, selaku Kepala Divisi Pembiayaan FLPP BP Tapera. Nah Pak, Lebih kan tepatnya ini... Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan, Pak. Oh gitu ya posisinya. Nanti boleh kita ralat Ya. lagi ya Pak nanti di segmen kedua ini. Nah Bapak Alfian Arif, saya panggilnya apa nih? Alfian. Bapak Alfian. Nah Pak Alfian, kita kan sedang berada di tengah-tengah kemeriahan Expo Ray 2024. Gimana nih Pak tanggapannya melihat antusias masyarakat dan penyelenggaraan ini berlangsung setiap tahunnya? Kegiatan ini cukup bagus, Mbak. Mbak, siapa tadi namanya izin? Jahe. Mbak Jahe. Namanya Jahe. Oh, Jahe. Iya. Jadi memang kegiatan ini cukup baik, cukup bagus untuk menumbuhkan sektor properti di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya ini menjadi semangat bagi para pelaku usaha dan juga bank-bank penyalur yang menyalurkan KPR subsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga ini juga menjadi peluang bagi teman-teman generasi Z yang belum punya rumah bisa punya rumah dengan cara yang mudah dan murah. Karena ini bukti konkret keberadaan real estate Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor properti. Gitu, Mbak. Iya. Nah, dari Tapera sendiri kan ini dalam acara Ray Expo pasti berkontribusi aktif ya. Apa saja nih program atau kemudahan khusus yang ditawarkan untuk masyarakat? Ya. Kalau yang ditawarkan sama saja yang kemarin kita sering sampaikan. Satu, bahwa pemerintah ini hadir untuk memberikan bunga yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 5%, jangka waktu 20 tahun. Kemudian kalau dia ngambil FLPP dia dapat subsidi bantuan uang muka itu 4 juta, cuma-cuma loh itu. Iya. Ya, mengurangi plafon kredit. Untuk yang PNS dia 5% tapi jangka waktu 35 tahun. Oke. Untuk yang PNS ya, karena Iya. di Tapera itu ada 2 program unggulannya. Satu, masalah subsidi FLPP diperuntukkan untuk masyarakat umum seperti Mbak Jahe,
seperti pegawai-pegawai BUMD, BUMN, atau swasta dan wira swasta. Dan yang satu lagi program Tapera. Ini untuk PNS. Oke. Jadi kemudahannya tuh mudah, murah lagi, 5% selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang pembunuhan perumahannya, mungkin dari para sobat Tipos masih banyak yang kurang paham nih mengenai Tapera. Boleh dijelaskan nih, apa sih itu Tapera? Tapera itu tabungan perumahan rakyat. Dulu kan kita kemarin 3 bulan lalu sempat viral ya Mbak Jahe ya. Benar. Saking viralnya ada yang bilang tahu tempe ramesan Tapera itu kata dibilang. Ya. Jadi Tapera ini badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapera itu bukan iuran, Mbak Jahe. Teman-teman Bipos, jadi Tapera itu bukan iuran. Tapera itu adalah tabungan yang mana teman-teman nabung selama jangka waktu tertentu gitu ya. Kemudian nabungnya itu 3% dari gaji pokoknya. Jadi bukan hanya diperuntukkan untuk MBR, tapi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga diperuntukkan untuk kita semua yang mampu. Jadi filosofi adalah negara berkolaborasi dengan rakyatnya untuk sama-sama bergotong royong membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah. Jadi yang ada netizen julid di luar sana gitu ya, yang kalau ngomong Tapera itu iuran motongin kita berapa persen lagi, enggak, sebenarnya bukan iuran tapi itu tabungan. Dia nabung 3%, 3% dari penghasilan pokoknya. Kemudian pada nanti saat pensiun uang itu dikembalikan. Pertanyaannya kemudian kan ada juga tuh netizen yang bilang gini kurang lebih. Gua nabung 500.000 dikali 12 bulan dikali 20 tahun. Bos, emang ada rumah seharga itu, Bos? Sebenarnya cara ngitungnya nggak gitu. Okay. Jadi di Tapera itu ada 2 kotak. Kotak yang pertama ini bicara masalah tabungan. Tabungannya itu dia nabung, nanti pada saat pensiun diambil tabungannya. Ya. Kotak yang kedua adalah pembiayaan. Jadi kalau dia mau ngambil pembiayaan yang ini, dia harus nabung. Syaratnya nabung menjadi peserta Tapera. Nanti dia boleh berhak mengambil pembiayaan. Pertanyaannya, apakah pada saat dia ngambil pembiayaan ini, pembiayaan yang telunjuk ini, apakah akan mengurangi tabungan? Enggak. Tabungannya tetap persisi. Bahkan tabungannya itu bunganya setingkat deposito. Jadi nanti pada saat Mbak Jahe pensiun di usia 58 tahun misal, itu bisa diambil. Dan dananya itu dikelola oleh negara. Pertanyaannya kemudian, apakah akan sama seperti lembaga-lembaga lain yang uang pesertanya hilang? Tidak, karena BP Tapera itu dibentuk dengan undang-undang. BP Tapera dibentuk oleh undang-undang, teman-teman Bipos dan Mbak Jahe. Karena dia dibentuk oleh undang-undang, komitenya itu ngawasnya banyak. 1, Kementerian PUPR yang punya program. 2, Kementerian Keuangan yang punya uang. 3, Kementerian Tenaga Kerja yang punya peserta. 4, OJK yang mengawasi lalu lintas keuangan. 5 adalah profesional. Artinya BP Tapera itu benar-benar diplototin oleh Setkom yang kita tuh tiap bulan rapat dengan sekretariat komite. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini jangan-jangan bakal sama kayak lembaga sebelah tuh dibawa kabur. Tidak. Jadi kami sampaikan pada forum yang sangat baik ini, BP Tapera itu dibentuk oleh undang-undang dan diawasi oleh 5 kementerian besar. Jadi uang Bapak Ibu yang ditabungkan nanti ke depan menjadi peserta Tapera itu tetap aman, terjaga. Silakan kalau udah nabung boleh ngambil pembiayaan. Dan tentunya dalam sini pun bukan hanya kelas menengah bawah, nanti menengah atas pun diberi kesempatan, bagi yang nabung diberikan fasilitas. Ini yang sedang lagi kita kaji, apakah kredit renovasi rumah atau kredit bangun rumah atau KPR. Jadi kalau yang masyarakat berpenghasilan rendah itu ada 3 program utamanya. Ada yang namanya kredit pemilikan rumah, ada yang namanya kredit bangun rumah, ada kredit renovasi rumah. Nanti untuk kita nih yang gajinya di atas gaji MBR 8 juta, kita juga diberi kesempatan punya rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Tapi dengan catatan bunganya enggak double digit, bunganya single digit. Kalau di pasaran bunga di BPD Kalsel berapa bunga komersil Mbak Pak Reza? 12%, kita 8%. 9% selama 10 tahun. Jadi ini yang lagi kita kaji supaya teman-teman yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah punya benefit yang sama.
Gitu. Jadi don't worry, be happy lah. Tapera itu tidak membuat sengsara rakyatnya, bukan malah- juga tahu pepesan dan ramesan, tapi Tapera emang menjadi solusi. Ya, dan memberikan kemudahan ya Pak. Kemudahan. Nah, Sobat Bipos dengar ini apa yang disampaikan Pak Alfian tadi sudah jelaskan mengenai Tapera ini. Tadi Pak Alfian juga ada menyinggung soal ASN ya, soal ASN. Nah, itu apakah semua ASN itu wajib menjadi peserta Tapera Pak? Jadi gini, ASN itu dulunya masuknya Bapertarum, ya. Jadi PP Tapera itu adalah leburan dari Bapertarum dan BLU, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dulu PASN dikelola oleh Bapertarum, sekarang dikelola oleh Tapera. Ya. Orang yang menjadi ASN itu yang menjadi peserta itu wajib menjadi peserta Tapera. Khusus ASN. Jadi target ASN, target Tapera itu ada banyak. Ada ASN, pegawai swasta, pegawai wira swasta. Seluruh orang yang ada di Republik ini sudah daftar menjadi peserta Tapera. Namun tahap pertama ASN. Kenapa ASN? Karena ASN dulunya dari Bapertarum, sudah dipotong. Dari tahun lama sampai tahun 2019 itu ada pemotongan. Setelah 2019 di stop potongannya Mbak Jahe. Jadi ASN yang ada di Republik ini sampai dengan hari ini dari 2019 tidak ada pemotongan. Tidak ada pemotongan tabungan. Tapi ASN boleh memanfaatkan itu. Oh, nah, salah satu produknya KPR. KBR, KRR. Pemilikan rumah, bangun rumah, renovasi rumah. Ya. Nah, kalau untuk Tapera, untuk ASN adalah KPR nih ya Pak. Apakah KPR ini adalah pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah pertama khusus untuk ASN pertama Tapera? Boleh dijelaskan itu seperti apa? Oke. Terima kasih Mbak Jahe. Jadi program Tapera yang ada sekarang itu untuk khusus ASN itu satu syaratnya. ASN itu harus yang sudah melakukan update data peserta. Oh, itu harus. Itu wajib. Wajib ya. Kedua, ASN itu sudah update, kemudian dia sudah menyatakan minat punya rumah. Kalau belum dia nggak bisa. Ketiga, ASN yang boleh berhak mendapatkan fasilitas ini ASN yang belum punya rumah pertama, dan gajinya maksimal 8 juta. Oke, oh berarti ada syarat-syaratnya Ada juga syaratnya. ya. Jadi maksimal gaji 8 juta, dia belum punya rumah, dia boleh memanfaatkan ini. Bagaimana kan dengan renovasi rumah? Dia harus punya rumah dulu, direnovasi rumahnya. Oh, berarti ada pilihannya juga nih. Dia cuma membangun tapi renovasi juga ada. Ya, Oke. renovasi dia punya rumah, kemudian dia mau renovasi, boleh pakai kredit renovasi rumah. Dia punya tanah, dia mau bangun, boleh pakai kredit bangun rumah dengan limit-limit yang sudah ditetapkan. Tapi syaratnya jelas ya, 8 juta tadi ya, semuanya jelas. Namun harganya itu untuk kredit renovasi rumah kalau tidak salah itu di angka 60 sampai 80, jangka waktu 10 tahun. Untuk renovasi rumah 10 tahun limitnya sampai 120 juta. Limitnya sampai 120 juta Sampai ya, Pak? 120 juta. Jadi ini yang kita harapkan bisa diambil oleh PNS. Dan tentunya gini, misal Mbak Jahe. Misal nih. Misal ya. Misalnya saya PNS, Mbak Jahe PNS. Iya. Kita suami istri. Iya. Misal ya Sobat Bipos, ya. Misal. Kita sepakat, ya kita lagi ngobrol di rumah kan. Dah, aku ngambil rumah deh. Jadi aku saya ngajuin KPR untuk Taperanya, punya rumah dong kita. Iya. Berdua untuk tinggal ya enggak? Iya. Wah. Habis itu nanti nggak lama kita mau renovasi, Mbak Jahe silakan ngambil kredit renovasi rumah. Jadi suami dan istri bisa ngambil dua. Oh, bisa. Jadi kita aku ngambil KPR-nya, Mama ngambil renovasi rumahnya. Oh, asik. Oh iya benar. Memudahkan sekali ya. Iya, jadi dia modelnya dia tidak joint income. Misalnya gajiku 8 juta, gaji istri 8 juta. Tidak digabung. Cukup suaminya saja. Karena single income. Nanti pada saat berjalan 2 tahun, 3 tahun mengambil kredit renovasi rumah itu boleh. Oh, masih bisa. Boleh. Ya, walaupun suami sudah mengambil. Udah, ya nggak boleh kalau misalnya saya ngambil lagi KPR kedua. Oke, jadi ke double gitu nggak boleh Nggak ya? boleh. Karena syaratnya rumah pertama. Tapi renovasi rumah boleh. Bisa pilih. Yang penting bangun rumah dia harus rumah pertama juga. Itu boleh. Nah, kalau kita tahu kan ASN ini ada banyak golongan ya, ada beberapa golongannya. Nah, apakah dari setiap golongan itu berbeda-beda iurannya, potongannya? Nah ini potongannya sangat sensitif Mbak Jahe. Saya sebenarnya agak gimana ya untuk menjawabnya. Jadi gini teman-teman, Bipos. Yang namanya nanti kalau dulu
potongannya itu PNS itu 5.000, 7.000, 10.000 sesuai golongan nih. Iya. Biasanya golongan 1 2 5.000, golongan 3 4 7.000, 10.000 ya golongan 4 paling atas. Nanti dengan kebijakan tapera yang akan disahkan oleh Kementerian Keuangan, potongannya itu beda. Contoh, misalnya gaji PNS itu gaji pokoknya itu 5 juta. Oke, 5 juta diambil dari 5 juta itu 3%, 2,5%. 2,5% berapa tuh? 250. Bang Pak Reza pasti hafal. Pasti apa ini? Gimana Pak Reza? Hitungannya nih Pak. 2,5%. 75 juta 75.000 ya. Iya. Nah, 75.000 itu ntar 0,5% kan potongan 3% Mbak Jahe. 2,5% 75.000 dari saya sebagai PNS, 0,5% dari pemerintah daerah APBD. Jadi totalnya 0,5% dari 5 juta itu berapa? Itu dijumlah, anggaplah asumsikan 100.000 lah. Iya. Saya nabung 100.000 tiap bulan. Nah, kalau nanti KMK-nya keputusan Menteri Keuangannya sudah ditandatangan, maka potongan tabungan 3% sudah berlaku. Jadi nanti yang namanya PNS di Republik ini potongannya nggak 5.000, 7.000, 10.000 lagi, sesuai gaji pokoknya. Iya. Jadi kalau sekarang ini kan kesian Mbak Jahe, PNS itu dia udah lama jadi PNS, dipotong 5.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000. Coba Mbak Jahe bayangkan, 20 tahun dia jadi PNS. Ibuku, mamahku, itu guru agama Islam di Jakarta. 32 tahun mengabdi di Republik ini. Dengan golongan akhir 4A. Gitu ya. Mbak Jahe mau tahu berapa uang pensiun Baper Tarum yang kemarin diterimanya pada saat pensiun? Kalau nggak jadi masalah boleh di-spill? Ya. Itu kurang dari 10 juta. 32 tahun. Karena potongannya kecil, 5.000, 7.000, 10.000. Pada saat awal dia dipotong 5.000, pada saat itu 7.000, pada saat dia naik lagi golongan 4 10.000. Artinya apa? Tidak terlalu berimpact sedikit. Dengan adanya nanti tabungannya 3%, wah itu berasa Mbak Jahe. Kalau dia asumsi lah, dia golongan 4, gaji dia 10 juta. Dinabung 3%. Dikali 12 bulan, belum termasuk pengelolaan dananya ya. Kan dikelola diinvestasikan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk oleh negara. Dapat present future value-nya beda. Angka nilai sekarang kan angka 10 juta sekarang sama angka 10 juta 10 tahun kan beda. Beda. Iya kan? Mungkin 10 juta sekarang cukup bisa beli parfum LV. Iya. Bisa. 10 juta 10 tahun nggak bisa kita beli parfum lagi. Kan gitu. Iya. Jadi itu yang membuat kalau 3% itu ada, tabungannya tuh lebih berasa. Jadi pada saat dia pensiun, dia bisa dapat uangnya bisa 50 juta, bisa 100 juta. Lebih ngena dong pada saat dia pensiun daripada yang sekarang nih dengan Baper Tarum. Dengan posisi yang 5.000, 7.000, 10.000. Nah, itulah basisnya adalah golongannya nanti tetap sama potongan 3% tabungannya. Nah, tadi kan sudah disinggung juga nih, kalau untuk ASN kan ada syaratnya. Kalau yang baru lulus, Pak Alfian, syaratnya juga sama nggak? Baru lulus apa nih? Baru lulus ASN. Ketika dia sudah baru lulus ASN nanti, dia langsung wajib nabung 3%. Oh, langsung jadi wajib ya statusnya ya? Nabung 3%, terus dia jadi peserta tapera. Kalau sekarang belum berlaku. Jadi teman-teman di pos, teman-teman yang lain, nggak usah khawatir. Kan 3% itu belum ketuk palu, belum ditandatangani oleh Kementerian Keuangan. Jadi masih ada ruang dan waktu. Tapi ada pesan saya buat teman-teman milenial begini. Teman-teman, please, teman-teman harus aware, lebih matang dalam pengelolaan keuangan. Ini sangat ironi memang, generasi milenial sekarang dia punya duit itu lebih prioritaskan buat dia jalan-jalan. Healing Pak, kalau kata orang itu. Ya enggak? Buat dia gadget-gadget baru, mobil baru. Bos, bro and sis, lo nikah, istri lu butuh kepastian tempat tinggal. Iya benar, menantu idaman. Karena lu bawa anak orang gitu loh. Semua perempuan di dunia ini pasti butuh pada saat lu nikahin dia, lu udah punya rumah. Gak mau juga tuh perempuan zaman sekarang itu jadi kontraktor.
Karena perempuan zaman sekarang, Bos, itu lebih realistis, bro and sis. Iya nggak? Cleansing mukanya aja berapa? Iya benar. Skincare-nya aja berapa? Oh, Pak Alvin ini pengertian banget. Oh iya, maksudnya artinya lu sebagai anak muda, lu harus, apalagi laki-laki ya, lu harus mikir 10 tahun, 20, 15 tahun ke depan. Jangan sampai you punya uang, terus tidak dikelola dengan baik. Nanti pada saat pas menikah, waktu yang menikah, belum punya rumah. Karena kebutuhan papan itu kebutuhan utama. Ntar kamu bawa anak orang, mau ditaruh di mana anak orang? Kalau nggak di rumah sendiri. Ini dan tolong untuk yang konsumtif itu kalau bisa dikurangi lah. Belajar untuk menata diri dari sekarang supaya tidak merana di kemudian hari. Iya, berarti tetap nikmati masa muda tapi siapkan masa depan. Yes. Nah, Gitu Pak Zahid. Nah, tadi dari Pak Alvin kan sudah menyinggung nih apa saja syaratnya. Nah, jika peserta sudah bergabung ke Tapera, manfaat yang didapatkan apa aja? Kalau dia udah menjadi peserta Tapera selama 12 bulan, dia berhak memperoleh manfaat yang tadi. Kredit pemilikan rumah, kredit renovasi rumah, kredit bangun rumah. Tinggal pilih mau yang mana. Iya. 12 bulan keanggotaan kepesertaan. Tapi kalau kurang dari 12 bulan dia menggunakan produk lain namanya FLPP. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian atas penjelasannya. Nah, pemirsa Banjarmasin Post, kita akan kembali lagi nih ngobrol tentunya dengan 3 narasumber kita di sini. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Bicara Apa Saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.